Sebagai fotografer, kita pasti biasa ikutan pitching. Tapi kalau kita udah biasa kalah pitching, udah saatnya kita simak poin-poin berikut. Pitching atau tender memang gampang-gampang sulit. Karena seringkali yang menang bukan yang karyanya paling bagus, bukan juga yang koneksinya paling handal, bukan juga yang harganya paling murah, apalagi yang paling mahal, dan belum tentu kontestan yang terbaik. Yang kerap kali menang adalah yang paling pas atau yang paling pantas untuk pitching itu. Untuk bidang usaha yang lain seperti public relations, advertising, ataupun graphic design, kita itu biasanya sudah harus memeras ide di kepala kita untuk dituangkan dalam bentuk presentasi dan mengeluarkan dummy atau mockup dan sebagainya untuk bisa memenangkannya. Sedangkan untuk para fotografer biasanya kita hanya memasukkan portfolio dan harga. Tapi tetap aja diperlukan skill yang handal untuk bisa sering memenangkan pitching. Karena ini adalah soft skill yang nggak ada ilmunya diajarin di sekolah. Supaya lebih gampang dicerna, gue bagi dua kategori. Yang pertama, yang harus dilakukan. Yang kedua, yang harus dihindari. Yang harus kita lakukan, pertama, riset mendalam mengenai pitching dan kliennya sendiri. Ini hal yang paling penting dilakukan sebelum hal lainnya. Kita harus mengetahui siapa klien ini. Cari tahu sejarahnya, struktur organisasinya, bagaimana cara dia jualan, lingkup marketingnya sampai di mana, dan sebagainya. Semakin banyak kita tahu, semakin besar kemungkinan kita menang. Karena kita semakin tahu strategi apa yang harus kita terapkan untuk pitching ini. Untuk pitchingnya sendiri, ketahui apa tujuan dari pitching ini sebenarnya, kebutuhan apa yang diperlukan, dan apa-apa aja preferensi dari klien kita. Saat ngeriset, kita biasanya juga dapat feelingnya, apa yang penting buat pitching ini. Apakah soal harganya, atau soal kualitasnya, atau soal kenyamanan kerjanya, atau rasa aman dari si kliennya tahu bahwa dia tinggal tidur enak, semuanya pasti beres, atau lebih komitmen soal timelinenya karena fotonya mau dipakai untuk sebuah event tertentu misalnya. Dengan bisa ngeraba prioritasnya, kita juga bisa ngedepanin prioritas tersebut pada saat mengajukan pitchingnya. Ini semua adalah PR yang sangat esensial karena ini adalah tugas yang biasanya lupa kita lakukan karena kita udah langsung sibuk bertugas untuk mengerjakan pitchingnya sendiri. Pada saat kita melakukan due diligence seperti ini, kita juga bisa melihat apakah ini pitching yang layak untuk kita ikuti atau enggak. Karena banyak loh pitching yang ngaco. Misalnya ngundang 15 fotografer untuk memotretkan sebuah iklan. Itu menunjukkan bahwa kliennya sendiri nggak punya preferensi yang cukup untuk membuat sebuah pitching. Banyak juga klien yang membuat penilaian kompetensi yang kurang tepat terhadap kontestannya. Misalnya memberi penilaian yang tinggi terhadap jenis kamera yang dipakai. Padahal untuk membuat foto yang teknisnya bagus kan bukan cuma soal kamera. Lensanya gimana? Program editing yang digunakan gimana? Jenis dan kualitas lightingnya gimana? Dan ada 1001 parameter lainnya, yang mestinya nggak usah diomongin lagi kalau dia mengundang fotografer yang kelas atau kategorinya memang udah tepat untuk proyek tersebut. So intinya semakin dalam risetnya, semakin mantap kita ikutan pitchingnya. Yang kedua, sajikan portfolio yang relevan. Biasakan untuk meng-custom portfolio yang mau kita masukkan untuk pitching tersebut. Katakanlah pitching untuk produk susu. Yang relevan itu kita masukkan portfolio produk, makanan, minuman, foto ibu, foto anak. Nggak nyambung kan kita masukin portfolio wedding, pemandangan, underwater, atau selfie diri sendiri. Dan harus diingat, untuk portfolio, quality over quantity. Nggak usah terlalu banyak, selalu pilih yang terbaik, paling jumlahnya sekitar 15-30 udah cukup. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan bahasa yang jelas dan efektif. Saat kita presentasi, atau membuat surat pengantar, atau menyiapkan portfolio, bikin aja dengan bahasa yang gampang. Jangan berbelit-belit, jangan ngalor ngidul ke sana kemari supaya kelihatan pintar, karena itu hanya membuat klien itu jadi bingung. Dan udah pasti orang itu lebih suka sama yang jelas, bukan yang bikin bingung. Jadi pakai bahasa yang jelas, singkat, tapi persuasif, supaya klien itu bisa melihat bahwa kita itu bisa memenuhi ekspektasi mereka ataupun bahkan melebihinya. Yang keempat, tunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Artinya apa? Orang harus melihat kita sebagai seseorang yang siap diajak diskusi. Bisa beradaptasi untuk tawar-menawar soal harga ataupun aspek lainnya soal pemotretan berdasarkan feedback atau kebutuhan si klien. Ini biasanya muncul di pembicaraan lebih lanjut. Biasanya tinggal 2 finalis atau pembicaraan terakhir sebelum kita ditunjuk jadi pemenang. Yang kelima, transparansi harga. Jelaskan dengan rinci struktur pembiayaan kita. Karena transparansi begini akan menimbulkan kepercayaan lebih dari klien untuk kita. Contohnya, detilkan dalam quotation. Fee photographer, fee untuk kru, biaya untuk lighting, biaya untuk kamera, biaya setting, biaya props, model, survei lokasi, dan biaya lokasinya, transportasi, akomodasi, biaya makan, per dim, semuanya sebaiknya setransparan mungkin. Yang keenam, kesesuaian harga dengan nilai yang kita tawarkan. Karena fotografi ini seni, seringkali harga kita itu nggak selalu sama untuk klien A dan klien B. Karena proyeknya juga mungkin sedikit berbeda-beda. Nah, itu nggak apa-apa, it's okay. Yang penting, pastikan harga yang kita tetapkan mencerminkan kualitas, pengalaman, dan nilai unik kita yang bisa kita bawa masuk ke dalam proyek ini. Yang ketujuh adalah follow up setelah pitching. Kalau udah disubmit pitchingnya, jangan lupa untuk di follow up, jangan ditinggalin gitu aja. Lakukan follow up yang sopan, proper,
dan penuh antusiasme untuk menunjukkan minat dan komitmen kita. Nggak jarang pada saat follow up inilah si klien itu jatuh hati dengan kita. Nah, untuk hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, mengabaikan detail dan kebutuhan klien. Pay attention benar-benar terhadap brief yang diberikan. Seringkali kita miss detail penting yang dibutuhkan, sehingga kita bisa jadi salah fokus atau salah menaruh waktu dan energi kita padahal nggak nyambung dengan kerjaannya. Yang kedua, over promising. Janji lebay melebihi kemampuan. Walaupun kita semua pengen memberikan impresi yang unggul pada saat pitching, jangan sampai terjebak untuk ngasih janji-janji surga. Contohnya timeline. Kalau memang yang diminta itu nggak masuk akal, ya katakan memang nggak bisa dikerjakan. Atau bisa mendatangkan Bruno Mars untuk jadi model, mentang-mentang barusan nonton konsernya. Jadi usahakan dan tunjukkan bahwa kita tetap realistis. Yang ketiga, dan ini common banget, kurang persiapan. Kalau kita datang ke pitching dengan persiapan yang nggak memadai, itu biasanya malu-maluin banget. Kadang yang dikirim asistennya, atau manajernya, atau asisten manajernya, atau manajer asistennya, dan yang dikirim nggak tahu apa-apa soal pitchingnya. Ini bisa malu-maluin dan bahaya untuk kredibilitas kita ke depannya. Jadi pastikan kita memang siap pada saat menerima brief, saat presentasi, saat mensubmit pitching, ataupun saat follow up. Typo dalam presentasi tuh sering banget. Gimana mau hasil fotonya sempurna, nulis saja masih salah-salah. Yang keempat, ketidakjelasan dalam komunikasi. Ini biasa terjadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu teknis atau jargon-jargon yang terlalu bikin bingung. Sehingga klien bukan yang ngelihatnya jadi wah, tapi malah jadi kehilangan minat. Selain itu, kadang karena banyaknya tektok komunikasi dalam proses pitching, baik kitanya ataupun kliennya kadang-kadang bisa sama-sama nggak konsisten. Dalam arti saat diajakin ngobrol sekarang kok nggak nyambung dengan obrolan yang lalu. Atau pada periode tertentu orangnya jadi sulit dihubungi sehingga prosesnya jadi terkatung-katung. Yang kelima, kebalikan yang tadi, ketidaktransparanan harga. Intinya hindari biaya-biaya tambahan yang tersembunyi. Walaupun gue tahu di Indonesia banyak sih pitching yang kayak gitu. Yang terakhir, hindari underpricing atau overpricing. Kalau kita menetapkan harga yang terlalu rendah, itu sama aja kita merendahkan diri kita sendiri. Dan kalau itu jadi kebiasaan, biasanya nilai kita juga akan dianggap rendah dan harga kita juga biasanya akan tetap rendah. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi, tanpa justifikasi yang kuat, pasti akan merugikan kita sendiri. Oke kawan-kawan, semoga berguna. Mungkin aja kita ketemu di pitching-pitching ke depan. Semoga makin sering menang dan happy shooting.